Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai PI controller untuk DC motor yang nantinya akan kita gunakan juga di AC motor. Akan tetapi sebelumnya kita akan membahas sedikit mengenai kontrol. Selanjutnya ini adalah bentuk suatu LTI system atau linear time invariant system yang ada di time domain. Di sini inputnya XT, kemudian ada impulse response HT dan output YT. Output YT ini ditentukan oleh linear kombinasi antara XT dikonvolasi dengan HT. HT ini akan menentukan besarnya efek XT. Dan sistem ini adalah sistem kausal, jadi output yang terjadi sekarang tidak hanya ditentukan oleh input sekarang, akan tetapi juga ditentukan oleh input dari waktu-waktu sebelumnya, yaitu dari time zero. Dan efeknya akan ditentukan oleh HT ini, impulse response function. LTI system ini di time domain bentuknya menggunakan konvolasi, akan tetapi kita bisa menganalisanya secara lebih mudah jika kita transformasi ke Laplace domain. Di Laplace domain konvolasi akan berubah menjadi perkalian biasa dikarenakan kita sudah melakukan integrasi dengan menggunakan Laplace transform seperti terlihat di sini. Ini adalah definisi Laplace transform. Sudah mengintegrasi di domain time, di domain T di sini. Laplace transform ini mengintegrasi dari 0 ke infinity untuk function ft dikalikan dengan e pangkat minus st, di mana s didefinisikan sebagai sigma plus i omega, di mana sigma ini akan menangkap karakteristik karakteristik dari suatu fungsi. Kemudian untuk i omega ini akan menangkap karakteristik sinusoidal dari suatu fungsi. Dan kalau kita lihat di sini, di dalam Laplace transform ini sebenarnya sudah ada Fourier transform. Karena jika kita masukkan S ke sini, kita substitusi, maka kita akan mendapatkan minus sigma minus i omega t. Minus sigma t minus i omega t. Dan jika suatu fungsi dikalikan dengan i omega t, kemudian diintegrasikan dari minus infinity ke infinity terhadap dt, maka itu sebenarnya adalah Fourier transform. Dan Fourier transform ini yang nantinya akan menangkap karakteristik sinusoidal dari suatu fungsi, sedangkan sigmanya ini yang nantinya akan menangkap karakteristik eksponensialnya. Untuk impulse response function HT di time domain tadi, jika kita transformasikan ke Laplace domain akan menjadi HS, dan HS ini disebut dengan transfer function. Kita bisa mengeplot transfer function dari suatu sistem di complex plane seperti ini, di mana di complex plane ini ada sumbu horizontal sigma real dan sumbu vertikal i omega imajiner yang merupakan S domain. Di sumbu horizontal ini menangkap karakteristik eksponensial dari suatu sistem, di mana semakin jauh dari origin, dari 0 di sini ke sebelah kiri, maka decay dari suatu sistem akan semakin cepat. Sedangkan jika semakin jauh ke kanan dari origin di sini, maka growth atau pertumbuhan dari suatu sistem akan semakin cepat. Yang kita plot di sini adalah pulse dari transfer function ya. Walaupun zeros juga bisa kita plot juga di S domain ini. Kemudian di sini ada sumbu vertikal. Sumbu vertikal ini akan menangkap karakteristik sinusoidal dari suatu sistem, di mana jika semakin jauh dari origin ke atas, maka frekuensinya akan semakin tinggi. Di sini bisa kita lihat digambarkan di sini ya. Ini frekuensinya rendah, kemudian semakin naik ke atas, maka frekuensi suatu sistem akan semakin tinggi. Untuk sistem yang stabil, maka suatu sistem harus memiliki pulse yang ada di sebelah kiri di sini, di left hand plane LHP. Dan ada 3 kemungkinan karakteristiknya, antara critical damping, over damping, atau under damping. Untuk kasus pertama critical damping di sini
ini sistem memiliki satu pulse dan pulse-nya itu agak jauh dari origin. Ini akan memberikan respon optimal dari suatu sistem. Dan di sini tidak ada overshot karena pulse-nya hanya ada di sumbu horizontal sigma. Kemudian untuk kasus kedua overdamping, di sini sistem memiliki dua pulse, tetapi pulse yang lebih dominan adalah pulse yang lebih dekat dengan origin. Ini akan memperlambat respon dari sistem, akan tetapi tetap tidak ada overshot karena pulse-nya semua ada di sumbu horizontal sigma. Untuk kasus ketiga di sini underdamping, pulse-nya ada di sini. Ini bisa kita tentukan posisinya dengan sumbu horizontal sigma dan sumbu vertikal I omega, di mana sumbu horizontal sigma ini akan menentukan karakteristik eksponensial decay-nya, dan untuk sumbu vertikal I omega akan menentukan karakteristik sinusoidalnya. Jadi kita lihat sistem ini mengalami karakteristik sinusoidal, itu cenderung berosilasi, hanya saja osilasinya akan mengalami decay. Karena pulse ini ada di sebelah kiri dari S domain, di sini ada di sebelah kiri. Jadi walaupun berosilasi, tetapi osilasinya akan hilang, akan mengalami decay. Dan kita lihat responnya sangat cepat. Lebih cepat dari critical damping, akan tetapi juga mengalami overshot. Ketiga kasus tadi bisa diilustrasikan di bawah ini untuk slow response overdamping, kemudian ini adequate response, mungkin yang critical damping tapi kok ada overshotnya di sini ya. Kemudian ini oscillatory response underdamping. Jika kita memberi perintah kepada motor, maka motor akan mengikuti perintah kita. Komennya di sini misalnya speed omega m, ini speed dari motor. Misalnya kita ingin berputar 1000 rpm, jika dia underdamping maka akan mengalami overshot, mungkin dari 1000, 1100, kemudian kembali ke 900, nanti sampai dia stabil ke 1000. Untuk yang ini yang critical damping, maka responnya paling cepat tanpa mengalami overshot. Tapi di sini ada overshot, ini mungkin gambarnya agak salah ini. Kemudian yang overdamping adalah responnya yang paling lambat tanpa overshot, langsung ke 1000 rpm misalnya, tapi responnya paling lambat. Selanjutnya di sini bisa kita lihat ini adalah persamaan untuk DC motor dalam time domain. Persamaan ini bisa kita transformasikan dengan menggunakan Laplace transform ke S domain, dan hasilnya adalah ini. Kemudian persamaan ini bisa kita tuliskan ke dalam bentuk blok diagram seperti di bawah ini. Di sini kita lihat ini inputnya adalah VA, tegangan. Kemudian di sini ada disturbance, gangguan dari TL, dari torsi load di sini. Kemudian ini outputnya adalah omega m atau kecepatan motor, dan di sini adalah negatif feedbacknya. Negatif feedbacknya berupa back EMF dari motor. Kemudian karena ini adalah sistemnya negatif feedback, ini bisa kita tuliskan ke dalam bentuk standarnya seperti ini, yaitu G per 1 plus GH. Untuk H adalah feedbacknya, di sini disebut dengan KEVF. Jadi ini G per 1 plus GH, jadi hasilnya seperti ini. Transfer function dari DC motor apabila stabil maka akan memiliki karakteristik seperti disebutkan sebelumnya, yaitu underdamping, critical damping, ataupun overdamping. Jadi ini adalah bentuk dari sistem DC motor. Nah, sistem ini nantinya akan kita kontrol dengan menggunakan PI controller. Ini adalah bentuk dari PI controller. PI controller ini terdiri dari proporsional gain Kp dan juga integral gain Ki dengan integratornya super S. Kemudian inputnya adalah berupa error signal ES, di mana error signal ES ini berasal dari reference signal RS dikurangi feedback signal dari sini YS. Nah, nanti error ini akan diamplifikasi oleh PI controller, kemudian akan menghasilkan signal US, di mana signal US ini akan menggerakkan sistem GS ini supaya error ES ini semakin kecil sampai steady state
error untuk signal ES ini menjadi 0. Dan supaya steady state error signal ES ini menjadi 0, maka kita memerlukan integral controller seperti ini ya, KI per S. Bisa kita lihat di sini bahwa P controller ini hanya bisa merespon error yang terjadi saat ini saja. Sehingga jika error ini sudah direspon oleh sistem, maka output P controller selanjutnya adalah 0. Dan jika output P controller ini 0, maka sistem akan kembali menjadi error. Sehingga steady state error tidak akan pernah jadi 0 jika kita hanya menggunakan P controller ini saja. Sedangkan untuk e-controller ini, maka e-controller ini akan mengumpulkan error dari awal waktu hingga waktu sekarang. Dengan demikian, output error hasil amplifikasinya yaitu US tidak akan pernah 0. Dengan output yang tidak pernah 0, maka sistem akan terus bergerak sehingga YS ini akan mencapai nilai referensi. Dengan demikian, steady state error ES ini akan menjadi 0. Untuk e-controller ini memiliki masalah khasnya sendiri, yaitu yang disebut dengan wind up. Wind up ini terjadi ketika output dari e-controller ini telah mengalami saturasi atau kejenuhan. Dengan demikian, e-controller ini tidak akan bisa merespon input signal errornya secara cepat karena dia telah mengalami saturasi. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka kita bisa menambahkan anti wind up controller seperti ini. Di sini ada limiter, kemudian outputnya bisa kita kurangkan dari output VA ini dan dikalikan dengan anti wind up gain di sini. Kemudian kita kurangkan lagi ke input signal errornya. Jadi ini adalah bentuk PI controller yang menggunakan anti wind up seperti ini ya. Kemudian untuk mengatasi disturbance yang masuk ke sistem, maka kita bisa menggunakan feed forward controller, dimana untuk DC motor maka disturbance ini bentuknya berupa back EMF. Bisa kita lihat di sini, ini adalah suatu sistem, yaitu open loop system dengan input dan output. Nah, di sistem ini jika kita memberikan input, maka outputnya tidak akan bisa langsung serta-merta mengikuti inputnya, akan tetapi akan selalu ada delay, dan ini adalah sesuatu yang alami pada suatu sistem. Untuk closed loop system dengan negatif feedback seperti ini, maka delay dari output itu ada batasnya yaitu 180 derajat. Hal ini terjadi karena jika delaynya sudah 180 derajat, maka outputnya akan terbalik fasenya daripada input, seperti kita lihat di sini. Ini fasenya sebegini, kemudian outputnya terbalik. Nah, output yang terbalik ini jika kita kurangkan ke inputnya, maka akan terjadi amplifikasi. Maka sistem akan mengalami amplifikasi. Kemudian amplifikasi ini terbalik lagi di output sini, dan kemudian kita kembalikan ke sini dan akan menghasilkan amplifikasi berikutnya, sehingga sistem ini akan terus semakin teramplifikasi dan menjadi tidak stabil. Hal itu bisa ditunjukkan dengan menggunakan board plot untuk gain margin dan fase margin seperti di sini. Di sebelah kiri ini untuk stabil sistem dan di sebelah kanan ini untuk unstable system. Untuk stabil system saat gainnya 0, maka perbandingan output dengan inputnya adalah 1. Di sini kita lihat fasenya mengalami delay tetapi belum terbalik, maka di sini akan menghasilkan sistem yang stabil. Untuk yang di sebelah sini, di sini fase outputnya sudah terbalik, akan tetapi gain marginnya positif, yaitu gainnya sudah di bawah 0, maka outputnya akan mengalami reduksi atau teratenuasi, sehingga akan menghasilkan sistem yang juga stabil. Sedangkan untuk yang di sebelah kanan ini, di sini kita lihat outputnya sudah terbalik, sedangkan gainnya masih di atas 0 atau negatif gain margin, maka ini akan menghasilkan amplifikasi sehingga sistem tidak stabil. Begitu juga untuk di sebelahnya lagi ini. Di sini kita lihat gainnya 0 atau gain marginnya 0, tetapi outputnya sudah terbalik.
maka ini akan menghasilkan amplifikasi juga, sehingga sistemnya juga tidak stabil. Selanjutnya di sini bisa kita lihat, ini adalah ilustrasi dari bandwidth suatu sistem. Bandwidth adalah frekuensi di mana output dari suatu sistem berkurang sebanyak 3 desibel, atau outputnya hanya bersisa sekitar 70% daripada inputnya. Dan frekuensi di mana bandwidth ini berada disebut dengan cutoff frekuensi. Dan cutoff frekuensi untuk suatu sistem dengan bandwidth yang tinggi, maka jelas lebih tinggi daripada cutoff frekuensi untuk sistem dengan bandwidth yang rendah. Dan itu bisa kita lihat dari step responnya di sini. Step respon untuk sistem dengan bandwidth tinggi akan berlangsung secara cepat, akan tetapi step respon untuk sistem dengan bandwidth yang rendah akan berlangsung lambat seperti ini. Hubungannya dengan kontrol sistem untuk motor, maka kita perlu memperhatikan untuk negatif feedback loop yang paling dalam untuk motor controller, yaitu current controller di sini. Maka ini harus memiliki bandwidth yang lebih besar daripada speed controller di sini. Begitu juga untuk speed controller, maka negatif feedback loop dari speed controller ini harus lebih cepat daripada negatif feedback loop untuk position controller di sini. Artinya bandwidth dari speed controller ini lebih besar daripada bandwidth untuk position controller. Jadi kita urutkan di sini, current controller ini bandwidthnya lebih besar, kemudian speed controller ini lebih kecil dari current controller tetapi lebih besar dari position controller, kemudian position controller ini bandwidthnya lebih kecil daripada speed controller dan current controller. Hal itu sesuatu yang alami, karena jika kita lihat, maka loop yang paling dalam ini harus bisa merespon paling cepat daripada loop yang lebih luar, karena tidak mungkin jika kita bisa mengontrol motor ini apabila loop luarnya justru lebih cepat daripada loop yang lebih dalam, karena loop lebih dalam akan belum sempat bereaksi untuk merespon loop yang paling luar. Selanjutnya ini adalah bagaimana step-step atau langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk mengimplementasikan controller di DC motor. Dimulai dari current controller di sini. Current controller ini tentu saja akan menggunakan PI controller. Pada blok diagram ini bisa kita lihat di sini ada back EMF yang merupakan disturbance dari motor. Back EMF ini harus kita hilangkan supaya bentuk dari blok diagramnya menjadi lebih sederhana seperti di bawah ini. Dan ini bisa kita hilangkan dengan cara menggunakan feed forward controller sebagaimana yang disebutkan sebelumnya. Kemudian setelah blok diagram motor ini menjadi lebih sederhana seperti ini, maka kita perlu melihat ke current controller loop di sini. Di sini kita lihat current controllernya, tapi hanya untuk yang open loop. Nah, yang open loop bisa kita tuliskan seperti ini. Kita ingin supaya gain dari motor ini menjadi satu. Dengan demikian kita mengontrol current semata-mata hanya dengan menggunakan PI controller di sini. Caranya adalah dengan cara menggunakan pole zero cancellation, di mana poles yang ada di motor kita cancel dengan menggunakan zero di sini. Dengan demikian untuk PI controller dari current controller ini kita tuliskan seperti ini, di mana TPI itu pengertiannya adalah ini, super TPI kita kalikan dengan plan dari motor, maka hasilnya adalah seperti ini. Ini sama, karena sama nominator dan denominator ini sama, bisa kita coret, maka hasilnya untuk current controller yang open loop adalah seperti ini, 1 per LA per KPCS. Kemudian untuk boot plot dari current controller yang open loop adalah seperti ini. Ini adalah bentuk dari integrator, di mana cutoff frekuensinya adalah KPC per LA dengan fasenya minus 90 derajat. Sedangkan untuk closed loopnya, untuk closed loop current controller ini bisa kita tuliskan dalam bentuk standarnya, yaitu G per 1 plus GH. Dengan demikian bentuknya adalah seperti ini, 1 per LA per KPCS plus 1. Bisa kita sederhanakan seperti ini, omega cc per S plus omega cc.
yaitu ini adalah frekuensi untuk crossover frekuensi atau cutoff frekuensi dari current controller, di mana omega cc ini adalah bandwidth-nya. Ya, di sini bandwidth-nya, di mana di sini ini adalah saat current controller ini hanya menghasilkan output sekitar 70% daripada inputnya, atau berkurang sekitar minus 3 desibel. Dengan demikian untuk proporsional gainnya KPC bisa kita tuliskan di sini sama dengan RA kali omega cc, dan integral gainnya KIC sama dengan RA per LA kali KPC sama dengan RA dikalikan omega cc. Kemudian untuk speed controllernya bisa kita tuliskan seperti di sini, dan untuk blok diagramnya bisa kita gambarkan seperti di sini. Nah, untuk loadnya dianggap 0. Kemudian untuk dampingnya dianggap jadi satu dengan loadnya di 1/JS di sini. Nah, kemudian current controller ini tidak boleh memiliki efek terhadap speed controller. Dengan demikian maka current controller ini nilainya harus mendekati 1. Kemudian untuk PI controllernya, jika bandwidthnya sangat kecil atau jauh lebih kecil daripada bandwidth dari speed controller, maka untuk integralnya bisa kita hilangkan, sehingga gain dari PI controller ini hanya tergantung terhadap gain dari KPS atau proporsional di sini. Dengan demikian, gain untuk open loop speed controller adalah KPS dikali KT per JS. Dengan demikian, maka proportional gain untuk speed controller atau KPS adalah J omega JS per KT. Ini kita dapatkan dengan cara mengeset open loop speed controller di sini menjadi 1. Kemudian untuk integral gainnya KIS, maka ini adalah 1/5 dari bandwidth untuk speed controllernya, yaitu sini omega JS per 5 dikalikan dengan KPS, dan hasilnya adalah J omega kuadrat JS per 5 KT. Selanjutnya ini adalah PI speed controller yang closed loop. Di sini kita lihat bentuknya seperti ini. Ada 0 di sini. 0 ini seperti pole, hanya saja untuk pole jika nilainya semakin tinggi, semakin jauh dari origin, maka energi sistem itu akan semakin tinggi, sehingga respon dari suatu sistem juga akan semakin cepat. Untuk 0 ini justru jika dia semakin mendekati origin, maka dia akan membuat energi sistem semakin tinggi, sehingga respon sistem akan semakin cepat, akan tetapi memungkinkan terjadinya overshot seperti di bawah ini ya. Solusinya adalah dengan menggunakan IP controller seperti ini. Ini adalah bentuk IP controller, dan bentuknya berbeda dengan PI controller yang kita gunakan sebelumnya. PI controller yang kita gunakan sebelumnya sebenarnya masih bisa kita gunakan dengan cara menambahkan low pass filter di input reference seperti ini, maka akan merubah PI controller yang kita gunakan menjadi IP controller seperti ini. Di bawah ini bisa kita lihat ini adalah respon PI controller dan IP controller dengan bandwidth yang sama. Untuk step responnya kita lihat PI controller mengalami overshot walaupun lebih cepat, sedangkan IP controller lebih lambat dan tidak mengalami overshot. Sedangkan untuk respon terhadap load bisa kita lihat IP controller dan PI controller responnya sama. Selanjutnya ini adalah respon dari PI controller dan IP controller untuk overshot yang sama. Bisa kita lihat di sini bahwa IP controller ini untuk overshot yang sama, dia bisa kembali ke nilai reference lebih cepat daripada PI controller, baik saat awal step respon maupun di saat adanya load. Di sini ya. Jadi IP controller ini kembali ke reference lebih cepat daripada PI controller. Dan ini yang terakhir adalah P position controller untuk closed loop. Nah, untuk position controller kita tidak menggunakan integral controller karena nantinya ini bisa menyebabkan overshot dan fluktuasi atau osilasi, dan tentunya ini sangat dihindari untuk position controller karena kita ingin saat motor diputar posisinya langsung ke tujuan atau ke referensi tanpa terjadinya osilasi. Dengan demikian bloknya bisa kita gambarkan seperti ini. Kemudian untuk standar negatif feedback closed loopnya adalah seperti ini.
Dengan demikian KP atau proporsional integralnya adalah sekitar 1/9 dari cutoff frekuensi untuk speed controller di sini. Semua controller yang tadi kita terapkan untuk DC motor juga bisa kita terapkan untuk AC motor. Tapi tentu saja kita harus melakukan transformasi dari stationary reference frame ke synchronous reference frame. Dan kita lihat di sini sebenarnya proportional gain dan integral gain untuk DC motor dan AC motor di sini sama saja bentuknya. Hanya saja untuk AC motor arus yang kita kontrol ada dua di sini, yaitu untuk D direct dan Q kuadratur. Di sini bisa kita lihat ini IDS dan ini adalah IQS. Sedangkan untuk disturbance controllernya, untuk di AC motor ini kita juga menggunakan feed forward seperti di DC motor. Hanya saja kita lihat di sini untuk speed voltage-nya, di speed voltage untuk AC motor ini terkoppel antara D aksis dan Q aksis. Jadi untuk feed forwardnya adalah seperti ini, dimana nilai feed forwardnya untuk permanen magnet sinkronus motor adalah seperti di bawah ini. Baiklah, sementara itu dulu yang dapat saya sampaikan. Akan kita lanjutkan di video-video selanjutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.